sih selalu bilang ya, buat diri gue pribadi, kalau kita tidak mempunyai sifat yang mudah GR, maka hati kita tidak mudah untuk tersakiti. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi gini, sebenarnya gue tuh terinspirasi dengan zaman sekarang itu kan kita memulai sebuah meeting, diskusi atau apa di zaman sosial media. Sekarang udah ada kayak Zoom, terus ada social club ya, via voice note ya kan, terus ada WA group, ada Zoom meeting, ada Google Duo dan lain-lain. Nah, gue berpikiran untuk, karena banyak banget gue mendengar mengenai kisah percintaan, pacaran atau relationship yang dari mulai satu agama tapi ada konflik internal antar keluarga yang seperti A, B, C dan D, bahkan juga ada yang konflik relationship yang beda agama, bahkan ada perdebatan antar internal keluarga yang seperti yang satu agama tersebut. Nah, gue berpikiran gini, kenapa nggak gue membuat sebuah diskusi yang tidak untuk mendiskriminasi atau menyudutkan seseorang, sekelompok ya, di tempat gua. Dan mungkin hasil diskusi yang orang curahkan di bawah dilihat banyak orang, dan kebetulan orang itu sedang menjalani di posisi itu. Nangkap ya? Jadi kayak contoh, gua sedang menjalani hubungan yang mungkin, contoh ya, tidak seagama, tapi gua ada konflik di keluarga gua nih, yang A, B, C, D, E, F, G, internal keluarga. Seperti apa? Atau bahkan juga kadang gue gak ada konflik, tapi gue pengen curhat, gue pengen dapatkan insight-insight baru, diskusi yang baru mengenai keadaan seperti gue nih, gimana ya, tapi ke siapa? Gitu loh. Banyak orang sebenarnya yang punya pengalaman sama seperti kita. Nah, gue menyediakan wadah itu, dan dari awal gue bilang ini diskusi tanpa membawa agama apa, dan di endingnya gue bertanya, kalian tim yang mana? Lebih baik menjalani hubungan dengan satu agama, seagama, atau menjalin hubungan yang beda agama, no worries, seperti itu. Oh enggak ada. Yang namanya diskusi itu tidak untuk ditujukan kepada seseorang, sekelompok, atau personal ya. Kalau ditunjukkan seseorang atau sekelompok, namanya bukan diskusi, namanya pereksekusian. Gitu. Jadi dari gue sendiri tidak menuju kepada satu pihak, tidak sampai sekali. Okay. Gini mas, sebenarnya di luar saya tuh banyak mas, sultan itu banyak, ya kan? Bahkan yang sultan aja tidak menamai dirinya sultan, juga banyak melakukan hal seperti itu. Ada juga yang memang sultan akhirnya menamakan dirinya sultan juga ada, atau yang orang biasa menamakan dirinya sultan juga ada. Jadi bukan karena keadaan yang di luar seperti mas bilang tadi ya gitu, gue sih nggak pernah peduli dan nggak pernah mengikuti hal kayak gitu ya kan. Tapi memang gue pengen membuat wadah diskusi yang nggak cuman sensasi doang gitu, tapi ternyata dengan lapak diskusi yang di tempat gue itu terbukti bahwa hasil riset dari Microsoft dari Google ya, merilis kalau Indonesia pada posisi terbawah 33 negara di Asia yang netizennya barbar. Pernah lihat nggak? Nah, itu pun diposting juga oleh Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Ada hasilnya bahwa netizen Indonesia itu berperilaku tidak sopan se-Asia Tenggara peringkatnya. Nah, ini bisa terlihat di postingan gua, di mana ada forum diskusi, tapi malah jadi forum eksekusi. Menyebutkan nama orang, mengetek orang, padahal gua enggak gitu loh. Gue nggak ngerti, ada sekelompok orang yang tiba-tiba baper, terus menyebut-nyebut kepada siapa, menggiring opini kepada siapa, mereka mengetek sendiri, padahal gue punya membuka lapak ini tidak
tidak mengarah ke situ loh. Gitu. Apa kurang? Gue di awal bilang diskusi, gue pengen diskusi deh, dan di ending gue tutup dengan kalian tim yang mana, yang tim seagama menjalin hubungan atau yang tim yang beda agama menjalin hubungan. Itu kan diskusi kan, di caption pun gue tulis loh, diskusi 21 tahun plus boleh bercerita mengenai pengalamannya, ya kan. Terus tiba-tiba rame banget gitu, bahkan ada salah satu public figure yang muncul di tempat gue, ada banyak malah, ada 3 atau 4 yang centang biru public figure di situ muncul di situ tanpa gue undang gitu. Itu. Ya, dia kan komentar di situ, sebut nama asik kali, ya kan? Sebut nama ya masa? Ya buat apa? Tujuan gue diskusi, bukan persekusian. Gitu loh. Jadi makanya gue kan di satu, gue bilang lagi, gue jawab, ini kan diskusi ya. Sampai gue petikin, ini diskusi. Atau, malah curhat. Ya, kan gue malah bertanya. Karena di caption gue, silahkan kita diskusi, atau yang punya pengalaman pribadi, boleh curhat di sini. Gitu loh. Justru tanyanya jangan sama saya. Tanyanya sama dia dong. Gitu loh. Tapi nggak. Apakah dia datang ke tempat saya untuk curhat, ataukah dia datang ke tempat saya untuk berdiskusi? Gitu. Mas, aku kan juga pernah mengalami hal yang sama. Pada konten yang Agustus kemarin, gue membahas sebuah edukasi mengenai anjay. Rame. Kembali lagi, gue siapa? Ya, gue siapa? Gue bukan siapa. Gue hanya menggunakan sosial media gue dengan cara gue. Kemarin dengan cara edukasi. Saat ini gue dengan cara membuka forum untuk diskusi. Apakah salah seorang yang mempunyai Instagram untuk membuka lapaknya untuk berdiskusi? Silahkan diskusi, bukan berdebat, bukan menantang, bukan menghakimi atau mengeksekusi seseorang. No, tidak ada penekanan di situ ataupun menyudutkan seseorang, nggak ada di tempat gua, gitu loh. Takutnya kalau kayak gini akhirnya disalahgunakan sama netizen, ya warganet sekarang, ya mungkin itu fake account ya kan, dan lain-lain, atau mungkin itu adalah fans garis keras, atau mungkin itu adalah fans yang dibayar untuk melakukan seperti itu, I don't know ya kan. Tapi lapaknya salah, ini lapak diskusi, feel free untuk menyampaikan opini, feel free untuk menyampaikan kritik, feel free untuk menyampaikan saran, feel free untuk menyampaikan pesan. Tujuannya buat apa sih? Menambah wawasan. Itu yang gue pengen. Karena gue merasakan apabila gue di posisi yang orang yang membutuhkan opini atau saran-saran tersebut, supaya internalnya nggak berantem. Gimana caranya? Baca diskusi di situ. Harapannya di situ, Mas. Dan ini gratis ya, forumnya gratis loh. Nggak harus lewat webinar yang bayar mahal. Kan banyak forum-forum diskusi yang harus bayar dulu ya kan. Tempat gue gratis. Gue sih selalu bilang ya, buat diri gue pribadi, kalau kita tidak mempunyai sifat yang mudah GR, maka hati kita tidak mudah untuk tersakiti. Itu kalau gue ya. Kalau gue, aku nggak tahu ya kalau public figure yang lain punya sifat seperti itu apa enggak ya kan. Tapi intinya adalah jangan mudah GR. Kalau kita mudah GR, maka hati kita mudah tersakiti. Itu pesan gue. Tolong dicari dan didalilkan kalau saya menuju untuk seseorang satupun ya. Karena bahasa saya adalah bahasa yang umum. Dan tidak seorang pun saya sebut. Tidak menyindir, tapi kalau mereka merasa tersindir ya nyatanya saya tidak nyindir. Berarti jangan GR. Simple, make it simple. Tapi tolong ya, kasih tahu saya bagaimana dari mereka, orang-orang yang mungkin ya tadi hadir di lapak saya, mereka tuh
tersindir atau bagaimana, tolong sampaikan ke saya. Karena sampai detik ini saya tidak ada komunikasi apa-apa. Boleh dicek, saya mengenal Om Ruben, pernah berkali-kali di acara bahkan ketemu di satu tempat. Tapi memang saya tidak follow. Om Ruben juga tidak follow saya. Jadi bantu saya juga untuk membuka komunikasi kepada beliau. Kalau memang saya salah sebagai junior, saya minta maaf. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.